urus, Mas Iwan. Dan agak Hmm. ribet. Ini masih untung nih ada RBA ya, OSS yang baru Ya. tuh namanya risk based assessment. Jadi nanti kalau dilihat PT ini resikonya kecil ya udahlah dikasih aja sertifikat usaha udah kelar. Tapi kalau nanti ternyata hasil assessment-nya risikonya tinggi, aduh luar biasa itu pengurusan izinnya ya Sarah ya. Iya, semuanya satu-satu. Kemudian kita juga harus LKPM kan, laporan. Ya, jadi KBLI bisa lebih dari satu, tapi semakin banyak KBLI juga banyak yang harus di-manage juga dalam satu perusahaan ya. Ya, betul. Iya, Kecuali betul. single purpose ya. Single purpose apa lagi ya contohnya Sarah? Saya cuma kepikiran rumah sakit. Single purpose itu ada perbankan, rumah sakit, pengangkutan. Nah, untuk yang kategori-kategori itu nggak boleh dicampur, Mas Iwan. PT-nya harus sendiri. Oke, terus kita mau masuk ke pertanyaan kedua nih, masih dari Pak Syahrizal. Ya, mengenai modal dasar, apakah memang harus betul-betul disetor atau bisa cuma formalitas aja? Kalau dulu kan kita bikin ini maksudnya, kalau ini kita kan bikin perusahaan besar, modalnya harus 10 M misalnya, tapi nggak perlu setor beneran. Nah, ini gimana nih? Nah, ini agak susah nih jawabnya. Terutama yang mengenai nggak perlu setor beneran. Itu sebenarnya kurang akurat, Pak. Gitu. Perlu setor beneran gitu. Cuma mungkin bisa gimana istilahnya ya? Bisa menyusul kelengkapan administratifnya gitu. Bahasanya begitu, Mas Iwan. Jadi ya yang namanya modal disetor ya karena sudah diatur oleh undang-undang, modal disetor itu diberikan keleluasaan yaitu 25% minimumnya dari modal dasar. Ya, modal dasar tadi kita udah tahu modal dasar yang bisa dikeluarkan. Jadi saham-saham yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan namanya modal dasar. Minimum 25% aja dari modal dasar itu harus disetor gitu. Kecuali PT PMA. PT PMA tuh benar-benar sekarang di bawah Undang-Undang Cipta Kerja juga 10 M-nya itu harus disetor. Maksudnya modal disetornya sekarang 10 M, tidak lagi 2,5 M. Nah, apakah harus disetor benar-benar? Nah, saya jawabnya gini. Jadi, kalau notaris mendirikan, itu kami ketika nanti mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Pak, selain kami mengupload, jadi selain kami mengunggah anggaran dasarnya yang kami buat, yaitu akta pendiriannya, yang ditandatangani oleh para pihak, selain kami mengupload itu, kami juga mengupload bukti setor gitu. Namun bukti setor ini karena satu dan lain hal ya. Karena kan kalau orang mendirikan perusahaan, mereka belum punya rekening bank. Jadi kayak mana telur mana ayam nih gitu. Ini juga koordinasinya antara BKPM, perbankan tuh luar biasa gitu. Kalau kita kirim klien ke bank, banknya bilang oh belum ada izin nggak bisa buka. Padahal BKPM-nya bilang, Bang, sepanjang dia ada NIB, boleh dong dibukain rekening gitu. Itu juga luar biasa tuh koordinasinya antar instansi. Nah, balik lagi ke tadi pendaftaran, kami tuh harus mengupload anggaran dasar dan mengupload bukti setor. Tapi karena satu dan lain hal, gitu ya, bukti setornya yang kami upload itu sering kali berupa surat pernyataan bahwa mereka sudah menyisihkan modal dan akan membayarkan modal sekian ke PT yang bersangkutan gitu. Itu surat pernyataan yang kami upload sebagai pengganti sementara bukti setor. Tapi apakah harus disetor betulan? Harus disetor betulan sebetulnya, Bapak. Tapi itu kan ketika sudah didirikan, selanjutnya bukan kewajiban notaris untuk mengawasi, ya kan? Yaitu kepentingannya si perusahaan sendiri nantinya. Apakah dia punya modal yang cukup nggak nanti untuk menjalankan perusahaan yang dia bilang gitu loh. Dia bilang perusahaannya nih 10 M, tapi dia nggak store, pasti nggak punya modal yang cukup artinya gitu. Dan kalau ada investor nanti datang, investornya akan lihat gitu, mana modal kamu udah di store belum gitu. Walaupun ada cara-cara untuk menyusulkan bukti store itu, yaitu surat pernyataan, kemudian neraca keuangan yang ditandatangani oleh direktur, misalnya itu juga bisa menjadi pengganti sementara. Tapi apakah harus store? Harus, Bapak. Sarah, ada yang mau ditambahin? Udah sih, sudah sesuai. Cukup gitu. Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari Pak Widagdo. Ya, Pak Widagdo. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya Widagdo, ingin bertanya. Jika ada pihak ketiga, dalam kurung investor, ingin join di akta kita, apakah akta awal berubah
jika berubah, apakah akta awal masih berlaku? Oke, Pak Widagdo. Ada pihak ketiga yang tertarik dengan bisnis kita dan mau ikut memodali gitu ya. Atau ada pemegang saham asal gitu misalnya ya, yang mau berbagi sahamnya ke orang lain. Intinya ada pihak ketiga yang ingin masuk lah ke perusahaannya. Itu aktanya harus diubah, Pak. Jadi harus melalui rapat umum pemegang saham. Jadi si para pemegang saham ini harus rapat dulu, ya kan, mereka berkumpul sesuai dengan aturan rapat ya. Ada undangan, ada quorum dan lain sebagainya. Mereka berkumpul membahas bahwa pihak C mau masuk sebagai pemegang saham, sahamnya sekian, disetujui atau tidak. Nah, nanti disetujui misalnya dari semua pemegang saham, masuklah dia, dibuatlah akta tambahannya, yaitu akta apakah itu jual beli atau hanya pengeluaran modal yang dari yang ada di perusahaan, dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat oleh notaris. Jadi habis rups rapat, notaris bikin akta. Jadi keputusannya dituangkan dalam akta itu. Nah, tadi yang Mbak Sarah ceritain, aktanya kemudian didaftarkan lagi nih di Kumham, keluar lagi surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar gitu ya. Nah, apakah akta yang lama masih berlaku? Masih. Jadi akta-akta ini merupakan suatu rangkaian cerita dari si PT. Dan ini harus disimpan dengan baik, dan memang tugas dari legal officer sebuah perusahaan itu berat. Jadi saran saya untuk perusahaan yang ingin berkonsentrasi pada bidang usahanya, berikanlah fungsi administratif legal ini kepada orang yang capable, ya, karena dia harus archive ya, mengarsipkan semua dokumen-dokumen ini dengan baik dan benar. Kenapa masih? Karena nanti kalau ada corporate action lagi yang ingin dilakukan, apakah itu penambahan modal baru ataukah perubahan, itu semua diminta sama notarisnya atau sama investornya untuk due diligence, semua diminta. Dari pendirian, dari SK sampai perubahan-perubahannya. Ya, jadi saya contohin satu bank ya, bank swasta di Indonesia. Saya membantu jual beli asetnya yang sudah disita gitu ya. Dokumen PT-nya untuk saya membuat komparisi si bank ya. Direktur ini mewakili untuk dan atas nama bank ini, itu yang dikirim ke kantor saya segini. Bahkan lebih banyak lagi, soft copy-nya juga banyak banget. Itu dari pendirian sampai perubahan direksi, perubahan komisaris, perubahan nama dan lain sebagainya. Jadi apakah masih berlaku? Masih. Tapi yang masih berlaku terakhir adalah akta, maksudnya untuk kuasa ya, kuasa yang mewakili si perusahaan yaitu direkturnya. Yang berlaku terakhir adalah dan untuk data-data perseroan yang berlaku terakhir adalah akta yang terakhir gitu. Jadi kalau domisilinya berubah, alamatnya berubah, maka akta terakhir itu yang berlaku. Susunan sahamnya seperti apa, akta terakhir itu yang dilihat. Direksinya yang berwenang untuk mewakili menandatangani perjanjian siapa, di akta terakhir dilihatnya. Gitu, Pak. Oke. Jadi penting sekali ya kita punya orang administratif yang sangat kompeten, jadi jangan sampai ada dokumen hilang. Mungkin malah itu katastrofi sekali itu kalau ada dokumen hukum hilang. Iya, sayangnya iya. Kita ngerti sih keterbatasan perusahaan-perusahaan yang kecil yang baru mulai gitu kan. Untuk punya legal officer tuh suatu beban ya kadang-kadang. Tapi penting. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Faiz. Bagaimana jika kita ingin menambah jenis saham? Ini kalau saya boleh asumsi mungkin kita ini dalam posisi orang itu sudah punya saham di suatu perusahaan dan dia ingin menambah jenis saham. Maksudnya klasifikasi saham ya? Klasifikasi. Ya, Sarah deh bisa jawab ini. Jadi yang tadinya nggak ada klasifikasi, jadi ada klasifikasi ya? Iya, jadi apabila untuk penambahan klasifikasi saham ini sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Prita sebelumnya, harus melalui mekanisme rapat umum pemegang saham, mengambil keputusan pemegang saham, kemudian kita pemegang saham ini tentukan klasifikasinya seperti apa yang mau kita input ke dalam anggaran dasar. Nah, setelah kita mendapatkan klasifikasinya, contohnya misalkan ada pemegang saham yang tanpa hak suara, jadi dia hanya menerima dividen, atau pemegang saham yang dapat menerima dividen lebih dulu, gitu. Kita dapat input, kita rubah pasal mengenai sahamnya, ada klasifikasinya apa saja, kita tuangkan ke dalam akta notaris,
kemudian kita laporkan, kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, akta terakhir tersebutlah yang berlaku untuk pengaturan mengenai klasifikasi saham. Demikian. Iya, oke. Mungkin kalau hubungannya dengan pemegang saham yang lain masih bagus, mungkin bisa dibicarakan awal sebelum RUPS-nya gitu ya, Mbak Sarah ya? Iya, betul. Jadi biasanya ngobrol-ngobrol aja dulu, kalau memang sudah oke, baru diadakan RUPS, jadi RUPS-nya tidak bertele-tele mungkin ya? Bertele-tele, ya betul. Jadi sudah ditentukan, sudah diputuskan, kemudian hanya administrasi saja dituangkan dalam RUPS. Atau sebenarnya ada cara lain sih yang lebih mudah kalau tidak mau menggunakan mekanisme rapat. Selama 100% pemegang saham ikut tanda tangan, maka kita tidak usah menggunakan mekanisme rapat, melainkan hanya pengambilan keputusan yang disirkulerkan kepada para shareholder. Oke, jadi sebagai jalan lain untuk mengadakan RUPS tanpa mengadakan RUPS yang formal, pemegang saham juga bisa menandatangani namanya circular shareholder resolution ya. Jadi kalau memang sudah disepakati, tinggal tanda tangan aja di sirkuler, kemudian dinotarilkan gitu ya. Betul. Iya, lebih simpel. Apalagi di masa pandemi nih, Mas Iwan, di mana nggak bisa berkumpul untuk rapat ya kan. Jadi bisa disirkulerkan saja, diedarkan suratnya. Jadi suratnya tuh isinya lengkap ya, yang diusulkan apa perubahannya, kemudian keputusannya apa gitu. Nah itu ditandatangani basah oleh semua pemegang saham. Dan itu jadi dokumen internal perusahaan ya, maksudnya perusahaan yang harus memastikan bahwa itu memang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan ditandatanganinya asli gitu. Itu sirkuler. Baru yang seperti itu bisa diterima oleh notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham. Pengganti RUPS. Itu ada aktanya sendiri. Ini kebetulan sebelum saya lanjut ke pertanyaan dari peserta yang lain, coba saya mau gali lebih jauh nih soal circular resolution nih, Mbak Prita, Mbak Sarah. Kalau tadi kan sempat dikasih tahu ya, ada PT, ada yang PMDN, ada yang PMA gitu. Nah, bagaimana dalam hal PT-nya ini PMA, kemudian mereka ingin mengadakan keputusan yang tanpa membuat RUPS gitu. Jadi para shareholdernya hanya ingin tanda tangan circular resolution aja. Tapi yang pemegang saham satunya mungkin ada di Malaysia, mungkin ada di China, satu lagi di Indonesia, satu lagi mungkin ada di Thailand gitu. Itu apakah secara teknis mereka perlu menandatangani itu di depan notarisnya sana, atau mereka hanya perlu tanda tangan hard copy aja biasa kemudian dikirim ke Indonesia? Ya, jadi Mas Iwan, saya juga sering membantu nih klien-klien saya yang PT PMA yang ingin mengadakan perubahan anggaran dasar ya, ingin mengadakan perubahan struktur perusahaannya gitu, dan tidak bisa membuat RUPS dan tidak bisa hadir dalam RUPS. Jadi saya bantu susunkan atau draftkan sirkulernya untuk nanti diedarkan. Idealnya yang membuat dan mendraft si sirkulernya ini adalah si bagian legalnya atau si perusahaannya itu sendiri gitu, karena kan dia yang tahu apa yang harus dicantumkan di sana, sepanjang dia mencantumkan namanya dengan jelas, jumlah sahamnya dengan jelas dan lain sebagainya. Nah ini bisa disirkulerkan kalau sudah final, mungkin mereka secara email ya sudah tuker-tukeran dulu, oh enggak nih yang ini kurang ini kurang ini, dan kalau udah disirkulerkan secara manual, artinya di print kemudian diedarkan satu-satu, apakah itu yang di Malaysia ataukah itu yang di UK gitu. Nah ketentuan UU PT, karena ini adalah dokumen internal si perusahaan ya, notaris tuh seharusnya bisa mengandalkan perusahaan. Jadi perusahaanlah yang memastikan bahwa oke, Mas Iwan sebagai pemegang saham yang memang menandatangani hal itu. Seharusnya cukup di situ Mas Iwan. Jadi sepanjang sirkulernya itu ditandatangani oleh semua pemegang saham, harusnya notaris itu bisa menerima. Tapi tidak jarang saya kedatangan klien yang bilang saham saya terdilusi hilang. Saya nggak pernah menandatangani sirkuler ini, gitu. Dia waktu itu lagi ada di Barcelona,
Dia bilang, saya tidak pernah menandatangani sirkuler ini. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, apalagi kalau yang sifatnya keputusan yang di sirkuler itu adalah pelepasan hak ya, seperti tadi, pemindahan hak atas saham, atau pembebanan si perusahaan mau utang misalnya, dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, sebaiknya sirkuler kita mintakan si perusahaannya, tolong ya perusahaan, semua pemegang saham ketika tanda tangan, ditandatangani di depan pejabat publik yang ada di negara itu. Siapa sih pejabat publik yang ada di negara itu? Biasanya adalah public notary yang bersangkutan. Apalagi kalau negara-negaranya adalah negara yang punya sistem hukum sama dengan Indonesia, yaitu civil law. Itu sistem fungsi notarisnya sama, Mas Iwan. Jadi bisa dibawa tuh dia tanda tangan, sekedar untuk disahkan bahwa dialah yang betul-betul tanda tangan di hadapan notaris. Itu bisa diantisipasi. Tapi kalau saya sebagai notaris, saya tahu betul PT-nya ya, dan PT-nya saya tahu betul orang-orangnya misalnya, dan keputusan yang dituangkan dalam resolusi itu tidak melepaskan hak atau membebankan PT, maka satu dan lain hal bisa saya pertimbangkan untuk diterima tanda tangan basah yang disirkulate tanpa ditandatangani di hadapan pejabat publik. Oke, clear banget Mbak Prita. Mohon izin tanya sedikit nih Mas Iwan ya. Iya, Bang Reza gimana? Masalah tanda tangan. Jadi kan udah ada aturan mengenai digital signature dan sertifikasinya di Kominfo di PP 71 kalau tidak salah. Nah, tapi dalam konteks permasalahan kita dengan anggaran dasar, sirkuler dan lain sebagainya untuk keperluan didokumentasikan oleh notaris itu belum bisa ya Mbak Prita ya? Iya, belum bisa. Karena untuk perubahan kita masih tunduk pada UU PT. Okay. Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi dan Undang-Undang Pejabat Publik. Jadi UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi itu kuncinya, ya, itu kuncinya UJN. Jadi UJN masih bilang pejabat publik pembuat akta otentik, yaitu notaris, membuat akta otentik menggunakan syarat-syarat ABCD-nya. Belum ada tanda tangan digital. Nah ini teman-teman, rekan-rekan penting ini karena sering kejadian di luar sana, mungkin Mas Iwan pernah ngalamin, ini lawyernya, in-house legalnya berantem sama notarisnya nih masalah digital signature. Jadi satu hal yang jadi kunci utamanya undang-undang jabatan notaris. Nah, mau lawyer yang ngomong apa juga nggak bisa merubah undang-undang jabatan notaris. Terima kasih. Tapi Mas Reza, ini untuk akta-akta yang harus dibuat oleh notaris ya. Jadi perubahan-perubahan yang harus dibuat akta dan kemudian didaftarkan ke kementerian. Ada perubahan-perubahan yang menyangkut perseroan terbatas yang nggak harus didaftarkan ke kementerian. Maka itu silahkan aja kebijakannya si PT yang bersangkutan ya untuk pakai DocuSign kah ya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih banget nih Bang Reza diingetin soal digital signature. Jadi untuk beberapa hal, terutama yang terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Prita, yang dokumen itu yang dibuat oleh notaris itu belum bisa menggunakan tanda tangan elektronik ya, atau digital signature. Iya. Ya. Walaupun UU PT-nya bilang RUPS bisa melalui elektronik, artinya bisa video conferencing. Nah, PT TBK itu bisa video conferencing, itu ada peraturannya sendiri ya di bawah OJK ya? Ya, ada OJK ada di OJK, betul. Iya. Jadi kalau RUPS pun diadakan dengan Zoom misalnya, semua pemegang saham hadir, ya boleh. Tapi resolusi atau minuta rapatnya harus ditandatanganin basah. Tetap basah. Ya. Dikirim. Tetap basah, dikirim. Atau notarisnya diundang di kantor ini yang bersangkutan juga. Tapi tetap risalah rapatnya dikirim. Ya. Oke. Clear. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Yogi Riswanto. Izin usaha apa saja yang bisa mendapatkan SIUP efektif? Yang langsung ya. Ya, Sarah nih. Jagonya. Jadi ini ada kita berkali-kali kan kita ada case, kita urus SIUP tapi kok nggak berlaku efektif, ditunggu seminggu tetap nggak berlaku efektif, akhirnya kita konsultasi, kemudian kita dapat peraturan nih, ada list SIUP yang ada dengan lengkap dengan nomor-nomor KBLI-nya, mana aja sih yang bisa langsung berlaku efektif. Ini ada di
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI nomor 70 tahun 2020. Saya izin share ya. Ini untuk bisa dilihat, jadi nanti kita mengacu ke list ini aja. Belum kelihatan nih, Sar? Iya, iya. Iya, belum muncul. Oke, sebentar. Ya. Oh, nomor 20, sorry, bukan 70 ya. Sudah kelihatan? Udah. Nah, ya ini Kepdisnya, kemudian di bawah sini nih ada nih nomor-nomor KBL ini nih bisa langsung berlaku efektif kalau kita masukkan ke dalam sistem OSS. Paling mereka akan verifikasi mengenai domisilinya aja gitu, apakah sudah di zona komersial atau belum. Tapi untuk bidang usahanya, selama berada di dalam Kepdis ini, bisa langsung berlaku efektif. Begitu, Mas Yogi. Tapi itu kalau Mas Yogi nanya perdagangan ya? Ya, SIUP. Oh, ada di bawahnya ya? Ada. Izin usaha perdagangan. Perdagangan, jadi berdagang macam-macam barang, itu SIUP itu udah langsung efektif. Kemudian untuk kayak saya tadi, Sar, konsultan manajemen, kan SIUP itu juga juga ya? masuk ke sini, ada konsultasi manajemen. Iya. Susahnya ya kalau dari pengalaman ya, karena saya di Bali, karakteristik PT PMA yang ada di Bali dengan yang ada di Jakarta tuh beda banget, Mas Iwan. Mungkin yang di dan rekan-rekan sekalian ya, mungkin yang di Jakarta tuh betul-betul memang permodalan yang besar gitu PMA-nya. Sementara di sini banyak warga negara asing yang tinggal di sini dan ingin berusaha, tidak memenuhi syarat PT PMA, terutama dari permodalan gitu. Jadi saya harus dengan sabar menjelaskan, bukannya terus mereka protes gitu, kenapa sih susah banget berusaha di Indonesia? Ya bukan susah, karena memang PT PMA itu diberikan limit minimum gitu supaya PT PMDN lainnya bisa berkembang gitu, nggak harus bersaing dengan PT PMA gitu. Mereka kadang-kadang nggak ngerti kenapa harus 10M, kita kan mau berusaha, kita mau investasi gitu misalnya. Terus kenapa izinnya susah banget gitu? Apa yang bisa langsung efektif gitu? Dia lihat tuh, oh perdagangan. Jadi kadang-kadang dia cocok-cocokin sendiri supaya demi SIUP-nya tuh langsung efektif kayak gitu. Dari pengalaman begitu kalau yang ada di Bali, kalau di Jakarta pasti beda. Tapi ini ya PTSP Jakarta ya, Sar ya? Iya, ini khusus Jakarta. Ya. Tapi biasanya sebenarnya kalau di luar DKI itu untuk izinnya malah lebih cepat, bisa langsung berlaku efektif loh. Iya, karena OSS kalau online. Kalau di Jakarta kan? Tuh mereka ada proses. Iya, mereka ada proses verifikasi sama pihak PTSP-nya dulu. Jadi nggak langsung di real time, tapi bisa nunggu 2 hari, 3 hari gitu. Itu masih ya berlaku kayak gitu di Jakarta ya? Kalau yang OSS 1.1 ya. Tapi yang berbasis risiko nih kita belum lihat nih sistemnya. Ya, kita mau nunggu nih OSS RBA-nya kayak apa sih? Oh, ngomong-ngomong pendirian, saya lupa. Ketika mendirikan perusahaan juga notaris itu ketitipan dari PPATK loh. Oh iya. Kita lupa singgung. Jadi PPATK itu dalam rangka rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, ya kan? Mereka kan mengawasi dengan ketat alur arus uang dan pemilik manfaat atau beneficiary owner. Itu kami ketika mendirikan PT harus mengisi tuh. Oke, PT ini nanti BO-nya tuh siapa gitu. Dan ada beberapa daftar tuh klasifikasi BO, memiliki minimum 25% saham misalnya, memiliki kendali atas si perseroan itu. Yang pusing adalah kalau memang nggak ada BO-nya, BO-nya tuh mereka juga gitu, nggak harus ada BO kan dalam sebuah PT gitu. Yang pusing tuh itu berarti nanti semuanya harus diisi, satu orang satu form. Kami biasanya membantu mengisikan juga itu. Oke.
Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Ini kebetulan tadi sempat dibahas. Dari Pak Arief Gunantoko. Di tengah suasana pandemi ini banyak PT yang tidak menyelenggarakan RUPS, tapi via circular resolution. Bagaimana kalau sirkuler sudah diedarkan, tapi satu pemegang saham tidak berkenan menandatangani sirkuler? Apakah sirkuler tanda tangan bisa disahkan? Tidak bisa sayangnya. Jadi syarat sirkuler bisa digunakan adalah semua pemegang saham menandatangani basah. Ya, ya. Kalau gitu saya mau nambahin pertanyaannya nih. Kalau sudah ada video call ya, dua pemegang saham, taruhlah dua ya, satu menolak keputusannya, ya kan? Misalnya pembubaran perusahaan, ya. Satu menolak, yang satu mengusulkan kan? Artinya kan putusan dari RUPS itu adalah menolak, jadi nggak batal lah perusahaan yang bubar. Nah, nggak tercapai. Tidak tercapai. Terus sirkuler diedarkan. Nah, yang satu nih nggak mau tanda tangan, tapi kan perlu ada, tetap harus ada gitu ya, pengesahan dari sirkuler tersebut. Nah, ini jadinya mandek nih. Banyak yang sering nanya nih ngalamin. Yang satunya nggak tahu kenapa nggak pernah mau tanda tangan. Padahal ya dihargai dia penolakannya dia itu. Itu gimana ya? Oh, bukan sirkuler yang dia nggak mau tanda tanganin, risalah rapatnya ya? Iya, risalah rapat, sorry. Jadi dia udah bilang dia udah nolak nih, nggak mau dibubarin gitu. Ya udah, ini saya tuangkan gitu. Kamu nggak mau membubarin, tanda tangan aja ini gitu kan, tetap nggak mau juga gitu ya. Ya gimana ya itu? Karena nggak ada konsekuensi dari sisi perubahan PT-nya sih. Berarti kan nggak dibubarkan atau nggak diubah, itu nggak bisa. Apalagi kalau pemegang sahamnya kayak PT-nya saya tadi, 50-50. Iya. Mungkin kita bisa pakai syarat yang perapat kedua gitu kan, quorumnya bisa lebih dikecilkan gitu. Tapi kalau masih tetap tidak memenuhi juga, kita ya minta putusan pengadilan. Penetapan pengadilan. Kalau enggak juga, ya exist. Iya, emang repot. Yang 50-50 itu emang repot. Iya. Untuk perusahaan TBK bahkan mereka bisa minta dari OJK yang melakukan pemanggilan. Kalau quorumnya sampai 3 kali dia nggak terpenuhi. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lain dari Pak Yogi Riswanto. Bagaimana proses pendirian perusahaan joint venture? Apakah satu perusahaan dapat melakukan JV dengan beberapa perusahaan? Contohnya, PTA melakukan JV dengan PTB, terbentuk PTC. 1 tahun kemudian, PTA JV dengan PTD dan membentuk PTE. Apakah hal tersebut memungkinkan? Jadi PTA melakukan joint venture dengan PTB, terbentuknya PTC. Jadi joint venture-nya yang C nih ya. Terus satu tahun kemudian PTA joint venture dengan PTD, dengan perusahaan lain lagi membentuk PTE. Gitu. Apakah hal tersebut memungkinkan? Oke. Berarti kan PTC pemegang sahamnya adalah PTA dan B, PTE pemegang sahamnya adalah PTA dan D gitu ya. Iya, betul. Kenapa nggak memungkinkan? Memungkinkan aja. Sepanjang itu tadi ya, di awal ketika mendirikan dan ketika memulai JV itu ada pengaturan nggak mengenai conflict of interest dan sebagainya gitu. Tapi sepanjang itu nggak ada dan disetujui oleh para pendiri, maka memungkinkan PTC dan PTE ini berdiri gitu. Karena joint venture itu kan hanya penyebutan usaha bersama gitu ya. Dan joint venture-nya ini kebetulan dalam pertanyaan yang disampaikan Bapak di sini adalah membentuk PT baru gitu, PTC dan PTE. Jadi saya lihat nggak masalah sih. Sarah gimana? Iya, betul. Sama ini kan hanya yang penting kita melalui mekanismenya untuk mendirikannya bagaimana. Ini kan dia hanya sebagai pemegang sahamnya aja. Dia boleh menjadi pemegang saham di beberapa PT. Seperti itu.
Jadi joint venture itu sepengetahuan saya ya, itu sebuah penyebutan berusaha aja. Tidak selalu harus diwujudkan dalam PT baru, misalnya nggak harus. Bisa bentuknya kerjasama, ya. Bisa bentuknya saling ada mengadakan. Jadi yang ini memberikan ini, yang ini memberikan ini dalam suatu perjanjian biasa. Gitu. Jadi joint venture itu bukan suatu bentuk badan usaha di Indonesia. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Faiz. Bagaimana cara mengubah dari perseroan perseorangan menjadi PT banyak pemiliknya? Jadi maksudnya mungkin banyak shareholdernya ya. Jadi tadinya shareholdernya cuma satu. Gimana caranya bikin itu PT jadi bisa dimiliki oleh banyak orang, 2 atau lebih? Iya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu ya, saya belum pernah ada pengalaman melihat perusahaan perseorangan ini berdiri. Perusahaan yang baru loh ya, yang baru di bawah UU Cipta UCK ini ya berdiri, saya belum pernah lihat bagaimana. Tapi logikanya sama, dia bukan banyak orang kan bilang Bu Notaris, saya mau meningkatkan usaha saya dari CV ke PT. Itu nggak meningkatkan. Itu mendirikan PT baru gitu loh. Maksudnya mendirikan itu bukan badan usaha yang gradually ada mekanismenya untuk bisa ditingkatkan. Beda, itu terputus. Nah, logikanya kalau saya bisa berpendapat ya, nggak tahu nanti kalau saya salah, perusahaan perseorangan pun demikian. Jadi perusahaan perseorangan itu badan hukum sendiri, kemudian kalau ternyata Bapak sudah menerima, oh ada investor baru nih yang mau ikut gitu. Ya sudah, sepanjang memenuhi syarat pendirian PT, yaitu minimum 2 orang, modalnya ada, disisihkan, dibayar, ditentukan modal, nama, ditentukan domisili, dan lain sebagainya, dibentuklah PT baru. Nah, aset-aset yang mau dialihkan, termasuk juga mungkin dia punya hak cipta atau hak apalah yang di bawah perorangan pribadinya, dan itu menjadi daya tarik ketika investor ini mau bergabung dengan dia, ya silahkan di-appraise, silahkan dialihkan menjadi apakah itu nanti akan dimasukkan sebagai capital in kind gitu ya, karena kan modal nggak harus melulu uang, bisa sewa menyewa yang sudah dimiliki, bisa tanah yang sudah dikuasai, bisa pabrik yang sudah ada misalnya, itu di-appraise oleh independent appraisal dan dimasukkan sebagai permodalan. Jadi si A yang tadinya punya perseroan perorangan ini memasukkan hak sewanya yang sudah dia punyai sebelumnya ke dalam perusahaan, sehingga dinilai secara permodalan adalah sekian, misalnya inbreng istilahnya ya, gitu. Kalau itu ada, tapi kalau enggak ya sudah didirikan aja pendirian PT yang baru dengan si para pemegang saham yang baru ini dengan nama yang baru atau nama yang sebelumnya dipakai juga silahkan. Jadi CV kan biasanya namanya juga nama usaha gitu ya. Itu kalau mau dipakai sepanjang belum dipakai di daftar perusahaan kementerian ya silahkan dipakai. Itu Mas Iwan. Jadi peralihan CV ke PT pun nanti bukan hanya secara administratif hukum aja prosesnya, tapi juga finances-nya, ya kan? Pembukuannya, balance-nya yang mau dialihkan ke PT menjadi kekayaan PT sesuai dengan keinginan si investor yang baru, gitu kan? Itu dibicarakan juga, gitu. Tapi dari sisi administratif legalnya ya hanya mendirikan PT baru, gitu Mas. Iya. Oke. Dari Pak Syahrizal Warga Kusuma. Ya. Thanks Mbak Prita, HH ini yang sedang dihadapi karena saat ini belum bisa buka rekening bank karena belum store. Oh ini terkait yang tadi ya? Iya. Karena belum store. Masa iya. belum store? Wah, banknya kelewatan itu kalau belum store. Justru kan mau buka rekening untuk store. Harusnya banknya, biasanya nih ya, biasanya yang saya hadapi nih Pak, banknya nggak mau buka karena NIB-nya belum ada, ya kan? NIB udah, jadi bank tuh perintahnya dari BKPM adalah ya, sekarang apa namanya Sar? Kementerian Investasi. Investasi. Ya, perintah dari mereka adalah bank tolong buka sepanjang mereka punya NIB. Nah, kalau perusahaan punya NIB berarti mereka punya apa? Pasti punya akta pendirian, ya kan? Pasti punya SK pendaftaran, dan dia sudah mendaftar ke WSS, terbitlah NIB. Dulu tuh perintahnya itu, sepanjang dia punya NIB tolong bukakan rekening. Nah, tapi sekarang banyak bank-bank mungkin karena satu dan lain hal ya, termasuk juga mungkin titipan PPATK ya, untuk rezim anti pencucian uang dan lain sebagainya. Mereka minta ada izin yang efektif dulu gitu. Jadi selain akta pendirian, SK, NIB,
Izinnya mana Bu? Biasanya ditanya gitu. Kalau izinnya belum efektif, ada bank-bank yang berkenan membukakan, membantu. Oke deh, saya bantu deh. Saya bantu bukakan rekening, tapi saya kasih waktu 90 hari. Tolong diefektifkan itu izin. Gitu. Bawa kembali ke kami. Kalau dalam 90 hari belum efektif ya izinnya, maka apa yang terjadi? Banknya tuh biasanya bilang gini, dana akan kami alihkan ke rekening pribadi yang direferensikan kepada si PT ini, yang direferensikan dengan si PT ini. Jadi ke salah satu pemegang sahamnya, gitu. Biasanya gitu Mas Iwan. Jadi kalau banknya menolak karena belum ada apa tadi? Bukti setor, ya, tidak tepat. Bilang aja jangan gitu dong. Ini kan saya mau buka karena saya mau nyetor. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Pak Widagdo nih, Mbak. Bu Prita, jika perusahaan memiliki liabilitas sekian rupiah, apakah menjadi tanggung jawab si pemegang saham? Tadi Ibu sempat bahas ini, namun saya masih kurang paham. Ini kayaknya sih kalau saya coba cerna pertanyaannya, kaitannya ini tanggung jawabnya si pemegang saham atau si PT-nya ya, kalau dari materinya Mbak Prita tadi. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, saya asumsikan dulu ya Pak, bahwa perusahaan yang Bapak maksud di sini adalah PT, ya, perseroan terbatas. Ya, PT. Terbatas ini artinya kewajiban atau liabilitas kita di sini terbatas gitu. Itu asumsi pertama. Yang Bapak maksud dengan perusahaan di sini adalah PT. Asumsi kedua adalah yang Bapak maksud dengan liability di sini adalah utang. Ya, supaya memudahkan untuk menjawab. Jadi kalau PT, karena namanya sendiri aja udah limited liability company, ya, perusahaan perseroan terbatas. Liability-nya memang terbatas sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh si PT. Itu kalau dari PT-nya sendiri ya. Jadi PT kan pasti punya kekayaan, punya aset. Nah dia utang, kemudian dia ditagih, dia harus bayar si utang ini. Atau dia insolvent atau pilot. Maka yang dia bisa berikan adalah sepanjang aset yang dimiliki oleh si PT itu. Itu semua bisa diberikan gitu. Nah, si pemegang sahamnya, jadi PT ini kan terdiri dari pemegang saham A, B, C. Gitu. Misalnya Bapak pemegang saham A. Waktu itu setornya sebagai bagian ikut serta dalam permodalan adalah 1M. Gitu. Pemegang saham ini udah otomatis terbatasi Pak kewajibannya. Jadi hanya terbatas sebagai pemegang saham dengan modal yang sudah dia setorkan saja, tidak sampai ke harta pribadinya. Ini kalau badan usahanya PT ya, tidak sampai ke harta pribadinya. Begitu. Oke. Ini ada dari Legal Korsek Kata. Aduh, sesama legal ya berarti ya. Ada pertanyaan beberapa nih Mbak, ada 4. Ada 4? Saya satu-satu dulu aja. Boleh. Nomor 1, bagaimana untuk menentukan KBLI secara tepat? Karena beberapa itu mirip-mirip. Oke. Itu yang pertama ya? Oke. Aduh, saya berarti harus ngelihat, saya kacamatanya berarti harus ngelihat dari pendiri nih, gitu, dari pendiri perusahaan ya. Nanti Sarah bisa nambahin kalau biasanya saya kacamatanya dari notaris gitu. Jadi sebagai notaris saya selalu bilang ke kliennya, saya bisa propose ya beberapa gitu. Kamu tolong ceritain gitu ya. Bisnis kamu apa gitu. Nanti saya dengerin, saya lihat, oke, kasih saya waktu, saya akan propose beberapa. Nah, yang menentukan itu adalah si klien itu sendiri. Dia yang bisa lihat, baca, oh ini kayaknya nggak sama, ini karena alasan perizinan susah. Oke, saya pilih ini. Bu Prita ini. Gitu. Oke, tanda tanganin, gitu, baru saya bikin. Tapi kalau saya disuruh lihat dari kacamata pendiri, saya sendiri sebagai pendiri ya biasanya saya baca itu dengan teliti. Karena digitnya itu banyak ya, Sar ya. Jadi kelompok pertama 2 digit, ntar kelompok yang ketiga 3, 4, 5, sampai 5 gitu ya. Nah 5-nya tuh spesifik banget tuh Mas Iwan. Sampai misalnya jual beli rotan pun, rotan apa nih, rotan furniture, rotan mentah, ya produksi furniture apa nih, furniture rotan, furniture kayu gitu. Jadi bisa dibaca thoroughly aja sih KBLI-nya ya. Sarah mungkin ada saran lain? Ya sih, mungkin juga kita kalau dari notaris saranin kan misalkan pendirinya tetap masih bingung gitu, jadi saya pilih yang mana nih, yang A atau yang B ya gitu. Kita bisa informasikan juga, kita bantu konsultasi ke kementerian terkait atau ke PTSP, atau pendirinya juga dapat mengkonsultasikannya sendiri. Jadi nanti biar instansi yang mengeluarkan izin ini gitu, karena kita takut juga
pada saat dimasukkan KBLI yang salah, izin usahanya malah nggak bisa keluar gitu karena akta notaris kita. Gitu. Benar. Jadi lebih baik tetap dikonsultasikan. Desk help-nya mereka cukup membantu kok. Ya. Ya, mungkin sekarang susah ya karena lagi lockdown. Tapi kita biasanya bisa datang tanya. Sangat membantu. Kadang email juga dijawab kok. Dijawab. Oke. Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara mengetahui mana yang single purpose? Begini, maksudnya PT tadi ya. Tadi kan disebutkan ada PT yang single purpose. Cara taunya gimana, Jar? Sebenarnya sih kalau untuk yang single purpose ini kita bisa lihat kalau sekarang kan masih sistem OSS-nya yang 1.1 ya, masih 1. Nah, itu tuh kita bisa lihat nih di website-nya di bagian atas. Itu ada contekannya apa aja sih yang single purpose gitu. Sarah mau share screen Mbak OSS. Brita, coba tolong share dong, Mbak. Tapi coba ya, kemarin aku udah buka belum ya? Sebentar. Lembaga OSS nih. Ya. Hampir habis tuh baterainya, Mbak. Oh iya benar. Aduh, makasih. Nanti tahu-tahu mati lagi. Enggak. Ya. Di mana, Sar? Referensi ya coba. Referensi. Itu. Referensi. Oh iya. Nah, bagian nomor 5 tuh ada tuh daftar KBLI single purpose gitu. Jadi kita masuk ke apa aja bisa dibuka. Ini ada 2 halaman kalau nggak salah. Nah, itu Pak. 1 sampai 10 dari total 14 data. Jadi ada 14 yang single purpose saat ini, Pak. Angkutan laut, angkutan sungai, pelabuhan laut, ke pelabuhan sungai dan laut, penyeberangan, kargo, transportasi, radio swasta, rumah sakit swasta. Oh, bank udah nggak lagi ya? Iya, nggak masuk ya. Kayak gitu sih, Pak. Di sini juga bisa dilihat nih daftar perizinan, daftar nih KBLI-nya juga bisa. Tapi ya itu tadi masih 2017 ya. Tuh. Ini yang 5 digit nih. KBLI 01. Berarti biasanya tuh 011 itu pertanian gitu loh. Berapa digit ya yang klasifikasi pertama ya? Sar 3 ya? 2 atau 3. Iya, 01 tuh berarti pasti pertanian gitu. Nanti kalau manajemen itu 0 berapa gitu. Kita bisa lihat ini nomor 5. 0 ini masih perkebunan. Nih, 158. Nih, 15 aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 15. Notaris pun ada kok di KBLI. Walaupun kita itu marah-marah waktu itu ya, Sar ya. Ikatan Notaris. Iya, maksudnya. Kita tuh bukan bisnis. Kita tuh pejabat publik. Gitu ceritanya. Terus kalau untuk PT PMA juga ada dulu namanya daftar negatif. Itu masih berlaku sebenarnya. Jadi ada beberapa kategori bisnis yang tidak boleh dimiliki oleh orang asing atau boleh dimiliki sebagian aja. Misalnya 67%. Ya, kayak gitu-gitu. Itu bisa dicek di DNI. Oke ya. Oke. Terus kemudian nih pertanyaan ketiga. Dalam hal PMA didirikan dengan KBLI, kategori nomornya jauh berbeda. Apakah minimal modal dasarnya harus jadi double? 10M plus 10M. Oke, ini emang banyak yang rancu nih. PMA antara nilai investasi ya dengan nilai modal. Ya Sarah ya. Nilai investasi itu berbeda dengan nilai modal. Nilai investasi ya setidaknya sampai hari ini sebelum si OSS ini berlaku dan kalau belum ada perubahan lebih lanjut ya, nilai investasi itu nilai yang diharapkan oleh pemerintah si perusahaan yang bersangkutan menginvestasikan atau beroperasi di Indonesia. Jadi dia di proyeksi investasi dia untuk proyeknya itu gitu loh, untuk si KBLI itu 10M memang. Dan itu dicerminkan di mana di laporan LKPM-nya. Laporan kegiatan penanaman modalnya itu nanti kan dia ketika mengisi OSS itu ada isiannya peralatan berapa dan lain sebagainya, tanah misalnya nggak termasuk di yang nilai investasi 10 ini gitu, nanti Sarah bisa nambahin ya. Nah itu nilai investasi itu berbeda dengan modal dasar perseroan terbatas. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya, karena modal dasar adalah
adalah acuan permodalan untuk badan hukumnya secara legal administratif. Jadi secara hukumnya. Jadi jadi nilai investasi itu diatur oleh BKPM ya, Kementerian Investasi. Sedangkan permodalan diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Jadi permodalan itu adalah syarat untuk pendirian PT-nya. Sementara si nilai investasi adalah syarat untuk mendapatkan izin usaha si investasi yang bersangkutan. Jadi apakah satu KBLI itu 10M? Enggak. Karena tadi kita udah tahu kan, satu perusahaan tuh boleh memuat beberapa KBLI. Dan satu perusahaan minimum modalnya adalah 10M. Modal disetor dan modal ditempatkannya. Kalau menurut undang-undang yang baru UJK. Dulu 2,5, sekarang jadi 10. Gitu. Jadi apakah satu KBLI itu 10M modalnya? Enggak. Tapi apakah satu KBLI 10M nilai investasinya? Iya. Gitu. Oke. Terus apakah boleh dan bisa bila perusahaan memiliki domisili operasional dalam kurung tempat bekerja dan domisili hukum, domisili di anggaran dasar yang berbeda? Dan apakah ada konsekuensinya? Domisili hukum. Domisili Domisili itu operasional. Jadi ini kantor sama lokasi usaha ya maksudnya ya Mas? Iya, betul. Jadi misalnya ada perusahaan domisilinya di Jakarta Pusat gitu, tapi dia tempat operasionalnya mungkin di Karawang. Bisa. Seperti itu. Bisa ya Sarah ya? Bisa gitu. Jadi untuk kantornya biasanya kan dia ditempatkan di lokasi yang lebih strategis gitu, karena misalkan mau urus perizinan, akan ada pertemuan-pertemuan gitu. Itu jadi nanti ada orang-orangnya misalkan legalnya. Nah, tapi untuk lokasi usahanya misalkan di Karawang itu ada industrinya, boleh nanti di dalam sistem OSS itu juga kita input tuh ada 2 alamat yang berbeda. Satu alamat kantor, satu alamat lokasi proyek. Ada ini nggak sih Mbak Sarah? Ini tambahan dari saya aja, coba gali lebih jauh. Ada ada keuntungan nggak sih kita harus milih domisili itu harus di Jakarta Pusat atau di Jakarta mana atau mungkin di luar Jakarta? Dilihat dari bisnis usaha yang dia lakukan. Apakah sebenarnya sih ada keharusan atau lebih baik kalau harus sih, boleh juga. Ya, selama tempat lokasi proyeknya itu diperbolehkan untuk menjadi perkantoran, kantor juga, dan tidak mengurangi pergerakan dari kantornya, gitu kan, kalau dia di lokasi proyek yang jauh dari pusat kota, ya nggak masalah, jadinya meminimalkan biaya juga ya, tidak harus sewa kantor. Tapi kalau memang banyak yang harus diurus dengan instansi-instansi, ya lebih baik kita di yang dekat gitu. Virtual office juga bisa loh untuk mendirikan. Ya. Diterima. Diterima ya virtual office ya. Iya. Virtual office diterima. Untuk ada bidang usaha yang dibatasi memang. Oke. Iya. Terus Pak Yogi Riswanto. Terima kasih Bu Prita dan Mbak Sarah, jawabannya clear. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dari Pak Faiz ada satu lagi nih. Sepertinya ini pertanyaan terakhir ini. Apakah modal dasar perusahaan dapat diubah dalam tanda kurung ditingkatkan? Bagaimana caranya? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Baru muncul. Saya juga lupa. Nah, ini apa namanya nyinggung. Bisa, modal dasar bisa ditingkatkan, bisa diturunkan. Bisa keduanya. Tergantung dari kebutuhan. Peningkatan itu sama seperti pengubahan-pengubahan lainnya. Dimulai dengan RUPS dulu ya kan. Dimulai dengan RUPS dulu, pemegang saham setuju bahwa kita kurang nih modalnya, tingkatin ya, karena mau ada yang masuk lagi supaya bisa dikeluarkan lagi. Oke. Disetujui, dibuat akta notaris, kemudian didaftarkan ke Kumham, maka meningkatlah si modal itu. Nah, kalau waktu pendirian bukti uangnya itu adalah bukti setor, ya sama untuk peningkatan modal juga harus ada bukti setor, ya harus ada bukti setor dan nggak bisa dengan surat pernyataan karena dianggap sudah punya rekening bank dong gitu. Dulu sudah disetor berarti tinggal nyetor lagi aja untuk peningkatan. Jadi nggak boleh lagi dengan surat pernyataan. Bisa digantikan untuk sementara dengan neraca keuangan si perusahaan
yang ditandatangani oleh direktur. Lebih bagus lagi kalau diaudit oleh auditor gitu ya. Itu kalau untuk peningkatan. Kalau untuk penurunan nggak segampang itu. Harus diumumkan dulu di surat kabar ya Sarah ya. Sarah mungkin bisa menambahkan lebih lanjut ya. Silakan Sarah. Ya, kalau untuk penurunan hanya menambahkan sedikit, setelah keputusan itu maksimal dalam jangka waktu 7 hari, maka harus diumumkan di koran. Kemudian tetap nih aktanya dalam waktu 30 hari kan kita akan report ke kementerian. Ada masa tunggu, yaitu 60 hari untuk kreditur atau pihak ketiga yang mau mengajukan keberatan terhadap penurunan modal tersebut. Apabila tidak ada keberatan, maka persetujuannya keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau peningkatan dia langsung. Gitu, Mas Iwan. Oke. Ini nampaknya tadi sudah jadi pertanyaan terakhir dari peserta. Ya. Jadi kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Bang Reza, kita mau foto-foto nih. Ya, baik. Aduh, rambut udah kacau nih kayaknya. Keren. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa ini sama teman-teman peserta yang sangat interaktif dan memberikan banyak pertanyaan dan juga tentunya sama bintang-bintang kita hari ini ya, Mas Iwan, Mbak Prita dan Mbak Sarah, luar biasa. A lot of learnings. Mungkin ada beberapa key takeaways yang saya sempat catat dan bisa sekedar merefresh apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah selaras dengan yang kemarin sesi minggu lalu, perseroan terbatas adalah PT adalah lembaga hukum yang sangat direkomendasikan oleh para expert kita ini untuk mendirikan startup. Kemudian persepsi bahwa perizinan itu sulit tidak seperti dulu, sudah ada OSS, Online Single Submission, yang tentunya artinya online. Ini kalau teman-teman yang mungkin baru akan memulai startup, ini hal yang luar biasa loh. Ketika saya memulai karir saya sebagai lawyer, itu kita harus nunggu 6 bulan pembuatan PT dengan segala macam masalahnya. Kemudian dengan adanya AHU, menjadi mungkin kalau nggak salah 3 bulan, saya ketemu teman-teman lawyer di Singapura, dia bilang di sini cuma 2 jam, how you guys have to wait for few months, that's terrible. Malu gitu ya. Tapi sekarang hanya beberapa hari. Dan itu masih belum secepat Singapura mungkin, tapi udah hal yang luar biasa untuk negara yang sebesar ini. Memang ada OSS yang baru lagi, yang tanggal 2 Juli, kata Mbak Prita dan Mbak Sarah, tapi belum bisa diakses, but don't worry, saya rasa itu akan segera bisa terrealisasi. It's not an easy process, but it will happen. Dan ada hal yang baru dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu RBA, Risk Based Assessment, berbasis resiko. Ini juga hal yang baru buat saya, sangat baru sekali, dan ini justru menarik dan bisa mempercepat proses perizinan. Kemudian KBLI, nah ini banyak sekali pertanyaan ya dari perusahaan besar, kecil maupun startup. Ternyata bisa lebih dari satu. Ternyata bisa lebih dari satu sepanjang tidak single purpose. Dan ternyata yang di single purpose juga nggak banyak-banyak banget. Dan wajar lah usaha-usaha seperti itu memang harus single purpose. Nah, satu lagi yang tadi para pengajar kita ini yang terakhir menyampaikan, jangan lupa teman-teman para startup ada orang yang capable dalam bidang administratif yang bisa menghandle dokumen-dokumen ini. Saya juga banyak tanya ada dokumen teman-teman startup yang dokumennya dari notaris semua, terus notarisnya dia nggak tahu di mana segala macam. Jangan cuma salahin notaris, memang notaris menyimpan dokumen, but it's also, ini notaris sendiri yang bilang, company have the responsibility untuk keep the copy-nya semua gitu ya, bukan berarti lepas begitu aja, memang pejabat publik, tapi kan ini perusahaan kita harus jaga. Nah, itu key takeaway yang saya bisa catat hari ini, dan mungkin juga satu hal yang mesti kita pahami hari ini adalah bahwa kita hari ini telah menjadi orang-orang pintar, karena kita semua mau belajar, bahwa tidak ada orang-orang yang super genius, karena justru orang pintar adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar,
dan tidak pernah berhenti bertanya kepada siapapun apa yang tidak tahu. Dan hari ini selamat, kita semua telah menjadi orang-orang pintar tersebut. Saya belajar banyak, insya Allah para pengajar dan host juga belajar banyak, dan tentu juga rekan-rekan sekalian. Ini saya kutip dari rekan saya, seorang senior litigation lawyer di Singapura, Anil Changarot. Mas Iwan pernah ketemu dia 2 tahun yang lalu di kantor Indosat. A very nice person and a very humble person yang selalu bilang bahwa I'm like this because I'm not smart. That's all because I want to learn from everyone. Dan itu justru membuat dia menjadi sangat smart. Oke, kita tutup hari ini. Dan jangan lupa nanti siang masih ada sesi jam 1 dengan Bahagia Lubis mengenai fundraising. Dan di minggu-minggu Sabtu-Sabtu berikutnya akan masih banyak lagi sesi-sesi yang menarik dengan pengajar-pengajar yang luar biasa. Masih bersama saya, Reza Topobroto, dengan SWA Digital, dan juga dengan host kita, Setiawan Atmojo. Selanjutnya, sebelum rekan-rekan beranjak meninggalkan Zoom call ini, saya mengajak foto bersama. Harap yang berkenan untuk menyalakan video di gadgetnya masing-masing, kameranya maksud saya, dan nanti tolong Mas Umar memberikan aba-aba untuk fotonya Mas Umar. Siap. Kita tunggu teman-teman dulu untuk on kamera. Wah, luar biasa. Baru kelihatan wajah-wajahnya nih. Tahu gitu dari tadi ya. Ini Om Uusnya ada di sini nih. Oke. Ya. Yang lain monggo silakan. Kalau yang tidak pada posisi kondisi yang memungkinkan menyalakan kamera, that's okay. Kayaknya, wah, kayaknya udah semua nih ya, Mas Umar, monggo dikasih aba-aba. Siap. Pada hitungan ketiga, siap untuk tersenyum. Mengikuti aba-aba saya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih Pak Reza. Boleh dilanjutkan. Sekian, itulah yang terakhir dengan kita tutup dengan foto bersama. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa 5M. Semoga pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Reza. Thank you. Bang Reza. Terima kasih.